pertemuan secara online, secara daring. Ya. Nah, di sini nanti kita akan lebih ke arah praktiknya, ya, tentang praktek bagaimana nanti kita kemampuan atau kalian dalam beracara di khususnya perdata. Tadi saya sempat dimasukkan dari mahasiswa ke grup praktek kemahiran pidana. Saya bingung nanti posisi saya itu jadi peninjau, peserta atau dosen. Pengawas. All-round, Pak. Pengawas. Pak. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan perkara-perkara perdata. Jadi agak beda dengan hukum klinis, ya. Kalau hukum klinis itu kita lebih bicara tentang banyak hal. Jadi tidak dibatasi perdata pidana, tapi akan lebih bebas. Tapi kalau di praktek kembaran perdata, kita akan belajar khusus terkait dengan proses beracara perdata. Atau bagaimana nanti juga kita menangani perkara perdata. Nah, itu nanti akan kita coba belajar. Misalkan ada kasus perdata, bagaimana cara kita untuk mulai memproses perkara itu, bagaimana cara kita untuk menangani perkara-perkara perdata, bagaimana cara kita untuk investigasi, bagaimana cara untuk mencari data yang baik, memetakan masalah. Itu nanti kita akan belajar, atau lebih tepatnya bagaimana berstrategi dalam penanganan perkara perdata. Perkara perdata ini luas. Ada perkara perdata secara umum, ada perkara perdata yang kaitannya dengan agama, di peradilan agama. Tapi di prakteknya tetap akan jadi satu, yaitu praktek kemahiran perdata. Ya, karena perdata Islam ada perdata umum. Nah, nanti harapannya mahasiswa mampu membuat surat kuasa. Ya, buat surat kuasa. Kelihatannya sepele, tapi surat kuasa ini adalah nanti mencangkup hal yang sangat penting, urgen dalam hal ketika kita menangani perkara. Contoh, banyak kasus perkara itu kemudian gugur dalam prosesnya karena apa? Karena kesalahan dalam pembuatan surat kuasa. Itu banyak terjadi. Ya. Misalkan di dalam surat kuasa itu kan nanti harus ada yang pertama adalah identitas, baik kuasa maupun penerima kuasa. Di dalam kuasa itu juga harus menyebutkan hal-hal apa yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi dicantumkan, misalkan si penerima kuasa itu dipihak untuk menghadap pejabat pengadilan negeri, pejabat kejaksaan negeri, penyidik kepolisian itu nanti dilihat, atau pengadilan itu pengadilan mana, kejaksaan mana, kepolisian mana, harus clear, harus jelas. Membuat dan menandatangani surat-surat. Tapi kemudian harus diperinci lagi, membuat surat gugatan, menandatangani replik, menandatangani kesimpulan, memeriksa, mengajukan dan memeriksa alat bukti. Ya. Kenapa alat bukti? Karena kita buat simpel aja alat bukti. Karena kalau kita bicara tentang bukti nanti banyak saksi, keterangan ahli, keterangan saksi biasa, ya petunjuk dan seterusnya. Ini tidak bisa kemudian hanya dipelajari secara teoretik saja. Nanti harus berpraktek. Makanya nanti kita akan beberapa case, ya teman-teman mahasiswa nanti belajar bagaimana bagaimana Anda nanti menganalisis kasus tersebut. Jadi nanti bisa jadi saya akan buat sebuah cerita, ya, buat narasi, nanti teman-teman mahasiswa menerjemahkan dalam bentuk membuat surat kuasa, membuat gugatannya. Atau bisa jadi saya akan memberikan sebuah surat gugatan, nah Anda berimajinasi membuat jawaban atas surat gugatan tersebut. Ya. Ini nanti akan kita lakukan pertemuan kurang lebih 12 kali. Ya. 12 kali pertemuan, di mana dalam pertemuan itu
harapannya nanti tiap-tiap itu bisa dilaksanakan. Itu untuk misalkan ini ya pertemuan pertama kita bahas kontrak, kemudian ruang lingkup praktek perdata. Kemudian pertemuan kedua ada buat gugatan, buat jawaban, ini sampai pertemuan ke-6, replik dan duplik. Kita akan banyak bertemu di sana. Nah, biasanya anak-anak paralel ini tertarik untuk masuk kuliah hukum itu biasanya berdasarkan pengalaman itu sebelumnya pernah ada bermasalah secara hukum. Betul, Pak. Entah itu dalam hukum keluarga, di masyarakat. Akhirnya tertarik aku jenis sinau hukum. Gitu. Nggih. Itu Betul, Bapak. Itu banyak. Betul, Pak. Dan ketika rekan-rekan ini belajar hukum, saya katakan bahwa menurut saya, fakultas yang paling tepat memang fakultas hukum. Kenapa? Lulusan fakultas hukum itu bisa kemana saja. Bisa jadi apa saja. Betul. Nah, apakah nanti itu pengennya Anda mau menjadi pegawai orang lain atau pengen berdikari? Contoh simpel. Ketika Anda punya kemampuan membuat gugatan, katakanlah membuat tertulis jawab di nawab dan seterusnya. Tidak perlu ngomong dari pengacara katakanlah. Orang perlu menjadi pegawai negeri. Ini satu contoh kasus simpel, boleh ditanya, boleh dipraktekkan. Anda cukup buka satu ruang kecil di pengadilan, gawe gugatan. Nggak usah banyak-banyak lah. Per satu gugatan, di harga katakanlah 300 atau 200 atau 300. Wis gawe 250, 250 per gugatan. Satu hari Anda bisa mencari 5 orang. Nggih gugatan 250. Satu hari. Masa aktif sidang itu sampai hari Jumat. Iya kan? Masa aktif sidang sampai hari Jumat. 1 minggu ada 5 hari. Kalau katakanlah kita bicara paling atas ya. Satu hari Anda dapat 1 orang tinggal WK gugatan itu mau. Berarti sampai hari Jumat. Jadi ada 5. Ya. Dari orang 5 ini 1 minggu. 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti ada 20 hari. Coba hitung 250.000 dikalikan 4 minggu. Berapa itu? Pendapatannya? 4 juta sekian, Pak. 4 juta Anda? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu sekitar 4 juta loh itu. Gue terima nggak surat gugatan 1 hari 1 orang. Ya. Bayangke sing kerja ning pabrik dari pagi berangkat sip ruput ya sampai pulang balik malam UMR berapa 1 bulan? Duduk. Ada 3 juta? 29, Pak. Nah ya 3 juta ya. Ya. UMR. Kamu daftar kerja leren saingannya ribuan orang. Kadang nyogok. Itu hanya mengandalkan kemampuan buat gugatan saja. Kira-kira macam terang fakultas hukum lulusan kok jadi pengangguran. Gak macem. Ini pemikiran sederhana yang menurut saya. Ini bukan menghayal. Modal mugur, bawa komputer 1 sama printer. Padahal gugatan gue paling berapa toh? 2 lembar, 3 lembar kan cukup. Betuku sakre 40.000. Itu iso kanggo sesasi. Tintane ya awet kan gitu. Itu kalau 1 hari satu orang loh gugatan loh. Bayangin bisa 1 hari minimal 5 orang. Untuk meyakinkan orang, coba agar gugatan dewe gugatan tak gawe iki. Oke, gue pengacara paling ora 3 juta, 5 juta misalkan. Kira-kira milih dia gitu. Ini kita bicara yang simpel kompetensi mahasiswa fakultas hukum. Belum kalau misalkan Anda mau jadi apa nih? Mau jadi pegawai atau pengen
mandiri. Mandiri misalkan nanti lulus pengen jadi advokat misalkan. Jadi advokat itu kan lulusan S1 hukum. Ya kan? Kalau di organisasi saya, misalnya advokat, itu paling tidak biayanya 15 juta. 15 juta itu untuk ujian advokat sekitar 3 juta, pendidikannya 6 juta, pengangkatan 3 juta, penyumpahan 3 juta. 15 juta. Kira-kira berapa kasus itu untuk bisa balik modal? Satu kasus, dua kasus, bisa balik modal? Bisa enggak? Bisa kasus, juga, Pak. Balik modal? Satu kasus dapat. Bisa. Iya, Pak. Nah, sekarang misalnya, mohon maaf, jadi ASN, apa mana pemikirannya adalah nyogok. Butuh berapa ratus juta itu. Iya kan? Ini yang kemudian menurut saya, orang hukum itu berpikir, wah harus seperti ini. Fokus saja, nanti Anda penguatan di kompetensi. Saya yakin kalau masa pekerjaan itu, kalau bisa jangan nyari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau Anda punya kompetensi, saya yakin Anda nggak perlu nyari kerja kok. Duduk di rumah itu ada orang banyak yang akan datang Anda. Tidak perlu jadi advokat lah, Anda buat konsultan saja. Kalau ada orang konsultasi, kali konsultasi 500.000 atau berapa, nanti tarif per jam, otomatis kan bisa. Nah, itu harapannya, sehingga dengan mata kuliah praktek kembalian perdata, nanti rekan mahasiswa memiliki kompetensi di bidang penanganan perkara-perkara perdata. Ya, nanti memahami keperdataan itu banyak, misalkan keperdataan Islam, itu kan perdata juga Islam itu. Karena di peradilan agama itu salah satu sumber hukumnya, hukum acaranya adalah dia mengikuti HIR. Ya, PT UN juga sebenarnya perdata, lebih condong ke perdata. Cuma dia dikhususkan ke administrasi negara. Tapi salah satu hukum acara yang digunakan juga HIR. Belum pengadilan niaga, PHI. Nah, itu masuk HIR semua. Dan akan luas. Jadi kompetensinya sangat luas sekali. Nah, makanya nanti harapannya sampai perkuliahan kita akan lebih banyak berpraktek, ya. Nanti juga harapannya mahasiswa juga akan lebih aktif dalam bertanya. Jadi misalkan kok punya permasalahan, yuk ayo kita diskusikan bareng-bareng, ya, untuk dicarikan pemecahan. Jadi teman-temannya ini nanti bisa tahu, oh perkara ini seperti apa pemecahannya. Bagaimana memilah satu perkara. Bagaimana cara untuk menangani sebuah perkara. Ada strateginya, tidak bisa kemudian asal. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak sini? Lanjut, Pak. Sementara cukup, Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, nah, coba nanti dari rekan-rekan mahasiswa, paling tidak nanti menyiapkan ada permasalahan, ya, Anda buatkan narasinya saja. Nanti kita coba bedah bareng, dan nanti tiap-tiap narasi itu nanti dikirimkan ke dijadikan satu dulu, apa-apa, Ding. Nanti lewat grup juga bisa, kita akan download, dan nanti kita akan pilih. Nah, dari permasalahan itu, nanti coba kita akan bedah satu persatu, nanti misalkan, oh ada permasalahan A. Dan permasalahan A, nanti kita akan menganalogikan sebuah cerita, posisi kasusnya seperti apa. Sehingga nanti kita akan bagi penugasan bisa berdasarkan nomor NIM mahasiswa, genep dan ganjil. Jadi misalkan yang genep itu membuat surat kuasa dan gugatan, kalau yang ganjil nanti kita bisa kita bisa posisikan pada posisi surat kuasa dan jawaban. Nah, tapi nanti yang pertama ngirim adalah yang gugatan dulu. Contoh misalkan, ya,
ada case. Jadi ada seorang bapak misalkan namanya N. N ini datang bersama temannya A. Datang menemui seorang pengacara. N dan A ini menceritakan bahwa N itu dulu pernah bekerja sama dengan seseorang bernama L. Nah, saat itu si A itu sedang dalam posisi dia saya ulangi. Jadi si N ini menceritakan bahwa N itu dulu dia punya utang di BMT. Jaminannya sertifikat rumah dia. Senilai 70 juta. Karena ada kendala dalam proses pembayaran, dikategorikan macet, maka akan dilelang. Karena takut dilelang, si N ini kemudian ditawari oleh L dan M. Nanti dibantu. Tapi dengan syarat, sertifikat itu nanti ditebus dulu oleh si L. Ditebus 70 juta di BMT. Sertifikat diambil, yang nantinya sertifikat ini akan dimasukkan ke bank lain untuk diambilkan sebuah pinjaman dengan nilai yang lebih besar. Nah, harapannya sebagian nilai itu untuk mengembalikan uang L yang dipakai untuk menutup utang di BMT, sisanya nanti bisa dibagi antara L dan N. Jadi untuk modal usaha dan untuk katakanlah bayar bunga tadi. Tapi dalam perjalanan ternyata bank tidak cair. Tapi sertifikat sudah terlanjur dibalik nama menjadi atas nama L. Ya, L kenal dengan MN itu atas dikenakan sama M. Nah, lalu si A ini diberitahu oleh N bahwa dia mau diancam, disuruh keluar rumah oleh si L melalui kuasa hukumnya X dengan alasan sudah pernah melakukan jual beli, tapi N tidak mau keluar rumah. Lalu diancam mau digugat, mau diusir eksekusi melalui pengadilan. Maka N kemudian minta bantuan A. Nah, A itu sempat komunikasi dengan si L tadi, L-nya minta tebusan, nak pengen tak baleno yo harus membayar 200 juta. Ini contoh satu kasus. Ya. Dan nanti mahasiswa ini akan mencoba awal katakanlah semuanya buat puasa dari N. Atau mungkin sebelum buat puasa, surat puasa bisa dengan membuat analisis kasus. Apa yang akan dilakukan menanggapi somasi dari pengacara L tadi. Kemudian dia memetakan kasusnya itu bagaimana peluang N dalam perkara ini. Apakah bisa menang atau tidak. Terus dasar Anda mengatakan ada kemungkinan menang, itu seperti apa? Dasarnya apa? Dengan banyak syarat seperti apa? Kalau tidak bisa atau susah, alasannya apa? Tentunya nanti harus disertai dengan dasar-dasar hukum. Ya. Kira-kira sampai sini ada dipahami enggak? Belum paham ya, Pak. Bingung, Pak. Bingung. Bingung. Mungkin harus ada gambaran, Pak. Gambaran kalau A, B, dan D itu kan bingung kayaknya tadi yang mana yang Iya, Pak. gitu loh. Ada sketsanya gitu. Ya, nanti kan ke depan saya akan buatkan kronologinya. Kalian kan makanya kalian kan kesulitan karena apa? Saya belum buatkan kronologi. Tapi kalau Anda tadi bisa menangkap paling tidak, oh berarti Anda punya nilai perhatian. Jadi case misalkan, kalau saya ada orang cerita, pertama minta tangkap, yang kedua kadang saya menggunakan kertas sama pulpen, tak diurek-urekan. Tapi memang kemampuan analisis kasus seperti ini memang tidak bisa serta-merta. Ya kan, harus ada jam terbang, harus diasah dengan latihan terus. Ya. Karena apa? Mahasiswa hukum, saya percaya betul, sedikit atau banyak, itu pasti didatangi tetangganya. Ketika tetangganya itu ada permasalahan, itu takut.
Nah, kowe sing sekolah hukum nah, orang ini ki piye nah? Pasti ada. Atau mungkin temannya. Bro, ki orang ini kasus gini, menurut piye, Bro? Itu pasti ada. Dan itu nanti kemampuan analisis itu juga harus didukung dengan pemahaman kita terhadap aturan-aturan hukum. Ya kan? Kuncinya apa? Ya maca buku. Lah saiki mahasiswa kan maca buku ini ki mau tak gelem. Hukum agraria. Ini paling banyak loh nanti terjadi di masyarakat loh ya. Wandel, Pak. Ada yang buka Kandel. Ada yang buka begini enggak? Ada yang punya begini? Enggak punya, Pak. Iya, Pak. Belinya di mana, Pak? Hah? Belinya di mana? Saya Gramedia. biasanya ke Gramet dulu. Gimana? Ke Gramet saya. Oh iya, Pak. Kenapa Bapak nggak jual aja nanti? Biar Saya nggak jualan buku. enggak, maksudnya bantu mahasiswa gitu loh, Pak. Nanti Ini saya sedang berusaha untuk nyusun, Bu. Kaitannya dengan stat untuk praktek kemahirian perdata. Saya coba untuk dalam buku. Kemarin kan saya ditawari juga Pak Krisno untuk bukunya. Tapi saya melihatnya kan buku itu dibuat belum ada referensi. Saya kan Pak Krisno. Jadi Itu mahasiswa boleh baca. Tapi masalahnya bukan beli buku loh, Bu. Harus Bukan. mau baca. Dibantu. Iya, maksudnya oke lah kata masalah buku itu gampang. Jualan nggak Permasalahan apa-apa loh, Pak. harus Jualan dibaca, Bu. Jangan cuma beli buku. Nah, seperti ini. Judulnya apa itu, Pak? Gimana? Judulnya apa yang di Asto Bapak? Oh, beda. Yang ini buku untuk kurator pengurus kepailitan, Bu. Untuk ngurus kepailitan, perkara-perkara kepailitan. Waduh, nyimpang. Aduh. Kalau ini agraria, Bu. Yang ada relatif ini loh, Pak. Oh, nanti Ibu yang bisa cari. Nantilah saya coba nanti referensi nanti coba saya kasih di grup WA aja, Bu, nggih. Nggih. Ya, nanti kita share di sana. Artinya saya tidak membatas, tidak mewajibkan untuk beli buku ini dan itu. Cuma mahasiswa saya harapkan memang memiliki minimal referensi 2 atau 3 buku untuk satu mata kuliah. Karena apa? Kadang di dalam dunia hukum itu satu permasalahan itu bisa ditanggapi hal yang berbeda oleh 1 atau 2 orang pakar. Jadi harapannya ketika kita memiliki sudut pandang yang banyak dalam satu permasalahan, itu akan menambah khasanah keilmuan kita. Contoh paling simpel, ya. Jadi saya pernah menangani perkara itu perceraian. Kemudian ketika saya mengajukan gugatan itu diajukan eksepsi oleh lawan saya. Kaitannya eksepsi nebis in idem. Memang sebelum persidangan saya pernah diberitahu klien saya kalau dulu pernah menggunakan lawyer dari Semarang, tapi dia tidak punya datanya, gugatannya kayak apa dan lain-lain dia tidak punya. Sehingga kemudian saya membuat dengan narasi saya sendiri. Ternyata itu diesepsi. Dikatakan bahwa alasannya sama dengan alasan di gugatan yang sebelumnya. Mungkin bagi beberapa yang kurang memahami atau mungkin kurang baca literasi terkait dengan proses beracara di pengadilan agama, ketika dihadapkan pada eksepsi semacam itu, bingung. Tapi ketika kita banyak membaca literasi buku, maka kita akan menemukan bahwa dalam acara perdata di peradilan agama itu kaitannya dengan peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran itu ada yang menyebutkan bahwa dalam perkara-perkara perceraian itu tidak dikenal nebis in idem. Nah, ini tidak semua orang ada. Kalau kita hanya membaca HIR, KUH Perdata, ya nggak akan muncul. Karena itu nanti peraturannya ada di peraturan Perma, SKMA, SEMA, dan seterusnya. Makanya harus banyak membaca situ. Ya, maka di awal kuliah ini kita hanya coba brainstorming tentang mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa itu ada passion untuk belajar lebih. Gitu loh. Kebetulan alhamdulillah kan kita
ketemunya kan di mata kuliah yang banyak praktek, banyak diskusi nanti. Klinis itu nanti banyak diskusi, Bu. Iya. Praktek kemahiran perdata, jadi kita akan coba perbanyak diskusinya. Sama kita praktek membuat misalkan surat kuasa. Ya. Mungkin sebagai awalan, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa nanti sambil buka di YouTube saya. Jadi itu ada membuat surat kuasa dan seterusnya ada di situ. Nanti juga akan saya coba tambahi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Boleh tanya, Pak? Boleh. Ini saya punya customer. Ya. Dia punya pinjaman. Pinjamannya nggak banyak. Saya punya customer. Dia meminjam temannya hanya 20 juta. Lalu jaminannya itu sertifikat tanah, Pak Yusuf. Dia pinjam kepada manajer bank MyBank di Semarang, di Supriyadi. Tapi anehnya si yang mengagunannya sertifikat itu, tapi per person, bukan bank to bank, bukan terhadap bank, bukan sama manajer bank. Dicari nggak ada itu. Itu bahaya nggak, Pak Yusuf? Oke. Dicari orangnya nggak ada. Berarti customer jenengan pinjam uang. Sama Bu Leli. Ya kan? Bu Leli itu manajer MyBank kepada Semarang. Bu Leli. Pinjam kepada manajer per pribadi ya. Pribadi, manajer MyBank gitu ya. Ternyata terus customer saya menghubungi Bu Leli tidak bisa karena diblokir WA-nya. Menghubungi manajer tadi nggak bisa. Nggak bisa, WA-nya diblokir. Yang dia tapi duitnya udah dapat belum? Sudah 20 juta. Artinya antara uang dengan nilai jaminan itu nggak sesuai, Pak Yusuf. Karena nilai sertifikat itu besar. Gitu. Nah ini mau dicari di bank nggak ada, mungkin sudah pensiun, sedangkan rumahnya nggak tahu, ketemunya di kafe. Itu ada kopi sertifikatnya enggak, Bu? Tidak ada kebetulan. Itu masih atas nama developer, Pak Yusuf. Yang saya takutkan customer saya itu dibalik nama dia, gitu loh. Ini. Ya. Nah, ini untungnya tanyanya ini kuliah nih. Nah, orang kuliah jadi duit ini. Iya betul, Pak. Jadi duit yang nggak apa-apa, Pak. Mumpung orang bayar, Pak nih, Pak. Nanti jasanya berapa, Pak? Per menit, Pak. Gini, Bu. Per jam, Pak. Itu nanti. Yang pertama ngeten, Bu. Nanti kan itu kan dia beli developer berarti. Pengembang toh. Itu di Jeparannya mana, Bu? Itu teman saya. Kapling. Ini ya, Pak. Inisialnya R gitu, nggih. Inisialnya R. Lalu pinjem uang 20 juta sama namanya Bu Leli. Bu Leli itu manajer bank MyBank di Semarang, tepatnya di Jalan Supriyadi. Sudah 1 tahun lebih. Lah karena mau mengembalikan uang 20 juta tadi, ternyata dihubungi nggak bisa, nomor WA-nya diblokir, di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa. Lantas mau cari di kantornya, tapi di telepon di kantornya yang nggak ada, namanya Leli itu nggak ada. Tapi yang saya tahu memang nggak apa-apa. Lah sertifikat itu masih sertifikat masih atas nama pengembang, Pak. Jadi misal PT Nadira, bahkan R itu baru saja membayar pajak. Oke, ngeten. Itu di daerah mana perumahannya? Di Jepara, Pak. Jeparannya? Jeparannya Tahunan apa mana ya? Yang kalau teman saya di Tahunan. Atau biar saya pertemukan Pak Yusuf.
Iya, monggo, enggak apa-apa, nanti temukan enggak apa-apa. Yang penting gini, Bu, yang pertama, kan tahu developernya itu. Ya. Bisa ditemui developernya. Developer pasti kan punya data nih. Dia ada berapa coupling. Mulai coupling 1 dan seterusnya, yang beli siapa kan ada datanya. Punya arsipnya. Misalkan, oh coupling ini blok L, blok A, atau blok B. Nah, di situ kan kelihatan SHM-nya nomor berapa. Ya kan, proses transaksinya dengan siapa kelihatan. Ini untuk melacak terkait dengan sertifikatnya dulu. Nah, nanti kalau sudah ketemu data terkait sertifikat, ya kan, nanti bisa membuat namanya SKT. Itu juga ke BPN. SKT. Ya, untuk mengetahui posisi sertifikat apakah diagunkan atau sudah berganti nama. Nah, nanti akan ketahuan, Bu. Kalau ternyata tidak diagunkan atau tidak ganti nama, maka nanti bisa melakukan gugatan terhadap yang inisial L tadi. Ya. Inisial L nanti digugat secara goib. Artinya tanpa kehadiran si L. Karena kan kita tidak mengetahui alamatnya. Tapi memang nanti harus kalau punya fotonya segala macam kan bisa diiklankan di koran. Nanti kalau saya goib, otomatis kan nanti putusannya kan pasti dengan putusan perstek. Nah, L itu dimana nanti dalam gugatan itu Nun sewu Pak Yusuf, L itu anak buahnya lawyer Heri Darman. Mungkin Pak Yusuf Perso atau kenal Semarang. Ya, Heri Darman. Itu yang berhadapan dengan saya waktu saya dampingi TBS itu. Ya, rontok ruwet TBS itu. 2 miliar, tapi saya kalah. Rontok ruwet, Pak. Ya. Mainnya media, senengannya media. Ya, itu habis tak pecat, Pak. Habis tak pecat. Itu kan dulu ketua DPP Partai Bulan Bintang Jawa Tengah. Nah, itu, Pak. Ya. Yang saya takutkan dulu kan hilap. JTKI itu dulu. Bangkrut, Pak. Bangkrut. Nanti saya dibantu ya Pak Yusuf. Nanti saya dibantu ya. Yes, kalau ada waktu pas, saya sowan ke Pak Yusuf. Iya, monggo nanti diatur saja. Terus lanjut. Jadi nanti bisa dicek itu SKT, nanti kan ketahuan sertifikatnya sudah berganti nama apa belum. Kemudian nanti bisa dilakukan proses gugatan secara namanya goib. Jadi nanti diumumkan di koran dulu, si Leli ini posisinya tidak diketahui, dipanggil media tidak ada, maka nanti putusannya tetap akan menguntungkan kita. Kan nanti dalam gugatan itu nanti kita sebutkan bahwa Leli untuk menyerahkan ke kita semua. Jadi apapun itu nanti pihak-pihak yang membawa harus menyerahkan. Nah, itu nanti bisa atas menjadi dasar untuk diterbitkannya sertifikat yang baru. Pak, kalau sudah balik nama gimana, Pak? Bisa. Gimana? Ya itu. Kalau misalnya sudah balik nama gimana, Pak? Sudah dibalik nama tidak masalah. Nanti kan gini, sumber intinya kan nanti di dari pengusahanya, pengembangnya. Nah, pengembangnya ada nggak transaksi dengan mereka? Ada. Balik nama itu kan harus antara penjual dan pembeli. Iya, betul. Bukti-bukti ada semua, Pak. Bahkan baru saja bayar pajak. Terus ini, Pak. Pak Yusuf, ini mas saya konsultasi lagi. Kebetulan antara Heri Darman dengan L itu juga pernah menipu saya. Cuma saya kasuskan 2 tipuan. 1, saya disuruh menabung di MyBank dengan sewaktu-waktu bisa diambil, sewaktu-waktu bisa saya ambil. Ternyata mau saya ambil nggak bisa karena kena penalti 15%. Setelah saya kejar, nggak apa-apa, kena penalti nggak apa-apa, uang cairkan. Ternyata nggak bisa cair, dimasukkan investasi, Pak. Jadi ini kasusnya bisa berlapis-lapis. Itu kasus dengan saya pribadi, Heri Darman itu sama Leli manajer bank, MyBank. Terus yang kedua menipu saya,
jual berlian, saya beli berlian sama Bu Leli, tapi tidak ada sertifikatnya. Tapi berlian saya cek ke toko emas berlian, itu ternyata asli, tapi tidak ada sertifikatnya. Saya kejar nggak bisa karena mereka juga keberadaannya nggak ada, gitu loh Pak. Jadi kasusnya berlapis-lapis. Pak Heri Darman padahal itu lawyer, kenapa begitu? Itu sudah jelas menyimpang itu, sudah menyimpang dari pekerjaannya. Terus saya harus bagaimana, Pak Yusuf? Kalau dengan lawyer itu terkait dengan dana yang saya ambil tidak bisa, ternyata dimasukkan investasi di mana 9 tahun saya baru bisa ambil. Kita ya. Sambil tekan melayani klien. Tidak apa-apa Pak, kalau saya harus sowan Pak Yusuf untuk konsultasi lebih detail. Siap. Jadi prinsipnya gini Bu, kita akan bedahkan by case dengan alat bukti pendukungnya. Sehingga nanti kita tidak salah langkah. Kaitannya dengan Heri Darman selaku lawyer, dengan punya hak bisa melaporkan ke kode etik, Dewan Kode Etik organisasi tempat Heri Darman bernaung. Kan beliau kan bernaung kan di Ikadin itu, Jawa Tengah. Ikadin ke sana. Dengan membawa bukti nanti untuk dilakukan sidang kode etik melalui organisasi masing-masing. Gitu. Oke. Bisa. Digugat. Ada yang lain? Sudah cukup Pak. Tengok Dan. Ya. Ada yang tanya lagi yang lain? Mbak Arianti tadi mau tanya katanya. Enggak Pak, cuma nyimak Pak. Cuma nyimak. Iya, kalau nggak tahu kan tanya sih Pak tadi. Yo, enggak apa-apa memang. Ya harus tanya. Biar paham. Ya terbuka kalau mau yang tanya saya seneng malah. Saat aman Pak. Aman. Jadi ini yang sering muncul di TV itu Mas Saat itu. Biasanya menjelang sholat itu. Saat azan maghrib. Saat ada Nisa. Kok iso banyak loh. Ya, jadi nanti seperti itu. Nanti saya akan coba rumuskan kasusnya. Kita mulai minggu depan nanti akan saya kasih file di Sunan, ya. Jadi nanti kalau misalkan kesulitan absen ya nanti kan bisa di video saya kan bisa di komen di situ sehingga kita bisa mantau. Tapi nanti ketahuan akan kelihatan kok. Jadi kan tiap materi itu kan siapapun yang buka jam berapa, menit ke berapa nanti kita bisa lihat. Saya sampai selesai loh Pak mengikuti YouTube-nya. Saya sampai selesai di YouTube. Yes, siap. Yes. Jadi di sistem Sunan ini sudah bisa memang kita melihat person by person absensi seperti apa, kegiatan seperti apa kita bisa memantau dari detik ke berapa, menit ke berapa dapat semua. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu. Nanti yang monggo misalkan Kopi Darat mau tanya-tanya silakan, saya terbuka sekali. Bisa nanti janjian aja dulu, tidak masalah. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, katanya bisa. Wes.